Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hersbun Arif dari Forum News Network. Negara akan memaksa para pengusaha aplikasi ojek online atau ojol untuk memberikan tunjangan hari raya kepada para driver yang menjadi mitranya. Janji itu disampaikan oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Emmanuel Ebenezer ketika dia menyampaikan orasi di hadapan sejumlah driver ojol yang hari ini, hari Senin 17 Februari 2025, berunjuk rasa ke kantor Menteri Ketenagakerjaan. Pernyataan Wakil Menteri Tenaga Kerja ini cukup mengejutkan karena kalau kita simak, Menteri Tenaga Kerja Yasir Lee itu masih meminta waktu kepada para driver ojol untuk memperjuangkan tuntutan mereka, atau dalam bahasanya Menaker adalah untuk menegosiasikannya dengan para pengusaha. Semoga saja apa yang disampaikan oleh Noel, Menteri Tenaga Kerja ini kan sebelumnya dia adalah Ketua Joman atau Jokowi Mania dan kemudian berubah menjadi Prabowo Mania, benar-benar bisa diwujudkan. Sebab sejauh ini para pengusaha aplikasi itu bersikeras bahwa para driver ojol ini berdasarkan peraturan yang ada saat ini bukan pekerja, mereka ini hanya mitra gitu ya. Mereka itu kalau namanya mitra kerja itu beda sekali dengan para pekerja yang ini ada aturannya, yakni pekerja yang masuk dalam perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT. Kalau para driver ojol ini kan mereka ini disebut sebagai mitra, yaitu pekerja di luar hubungan kerja tadi. Benar-benar rentan ya status dan nasibnya para driver ojol ini. Dengan status mitra kerja, perusahaan aplikasi penyedia layanan ojol tidak diwajibkan membayarkan THR. Ini yang menjadi perbedaan yang sangat signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya ya. Kalau tahun sebelumnya itu mereka termasuk PKWT. Jadi kalau toh ada campur tangan dari Kementerian Tenaga Kerja, sifatnya itu hanya imbauan, bukan memaksa ya. Kalau memaksa itu kan ada dasar hukumnya. Kalau tidak ada dasar hukumnya, hanya imbauan, ya suka-suka mereka lah gitu ya. Saya ingin menyampaikan bahwa negara ini adalah sifatnya memaksa. Ini jadi maksudnya memaksa memberikan THR kepada driver ojol. Dan negara tidak akan membiarkan warga negaranya dieksploitasi. Ini disampaikan oleh Emmanuel Ebenezer ketika dia menyampaikan orasi di depan para driver ojol yang berunjuk rasa di Kementerian Ketenagakerjaan hari ini ya, hari Senin tanggal 17 Februari. Jadi kita negara atau pemerintah berharap aplikator ini berilah mereka hak yang menjadi tuntutan mereka. Mereka tidak minta gaji direksi, mereka tidak minta yang namanya saham, mereka hanya meminta hak mereka selama di jalanan. Bukan lagi beras dan lain-lain, kita mau itu berbentuk duit atau uang. Agar yang namanya hari raya itu benar-benar ada di rumah kawan-kawan driver. Tidak lagi yang namanya gula atau apapun. Noel mengaku bahwa dia sudah diskusi dengan manajemen aplikator untuk memiliki jiwa patriotik. Mereka sudah menyiapkan, tinggal final teknis seperti apa. Harapan kita semoga mereka bisa memberikan hal yang terbaik buat driver. Nah, pernyataan Noel ini memang jauh lebih maju dibandingkan pernyataan Menteri Tenaga Kerjanya, yakni Pak Yasir Lee. Karena Pak Yasir Lee mengatakan THR adalah kebudayaan masyarakat Indonesia dan dia minta waktu agar pemerintah dapat bernegosiasi dengan aplikator. Beda loh ya, negosiasi dengan memaksa itu. Negosiasi itu posisinya setara ya. Kalau memaksa itu posisinya memang lebih di atas gitu ya. Artinya kalau orang yang punya kuasa memang awalnya mungkin dilakukan negosiasi, baru setelah negosiasi gagal, kemudian itu baru memaksa. Tapi persoalannya dalam negara seperti Indonesia, negara hukum, ya itu harus ada dasar hukumnya kalau negara itu melakukan pemaksaan. Kalau tidak, ini bisa jadi abuse of power. Atau bisa jadi salah-salah ini kalau mereka seperti itu, nanti malah justru yang dipecat malah Menteri Tenaga Kerjanya atau Wakil Menteri Tenaga Kerjanya. Saya katakan THR itu adalah kebudayaan. Jadi pertimbangan kami akan mengedepankan yang pertama adalah ayo kita sama-sama duduk, kita mendiskusikan bahwa ini bukan permasalahan apa-apa, tapi ini adalah bentuk pemihakan, bentuk kepedulian dari pengusaha kepada pekerja. Dari sini sekali lagi jelas ini tidak ada ya kalimat yang bisa memaksa gitu ya. Beri kami waktu, teman-teman semua ini sedang finalisasi dalam beberapa hari ini.
dan saya hadir di sini, Pak Wamen hadir di sini, misi kita cuma satu tadi, bagaimana terwujud jaminan, kesejahteraan, perhatian dari pengusaha, dan saya ingin katakan yang pertama, saya setuju tadi THR itu adalah budaya kita. Ini repot nih kalau memakai bawa-bawa budaya ya, karena yang diharapkan ini adalah kehadiran negara. Kalau kalau budaya itu kan bisa aja tidak harus dilakukan ya, paling sanksinya kalau budaya itu bukan sanksi hukum tapi sanksi moral ya. Selama ini perusahaan aplikasi itu selalu berdalih bahwa mengapa mereka tidak memberikan THR karena hubungan perusahaan aplikasi dan pengemudi itu hanya bersifat kemitraan. Kenapa? Ya karena pengemudi katanya memiliki fleksibilitas dalam mengatur waktu dan jam kerja mereka. Jadi mau kerja mau enggak terserah mereka gitu ya. Jadi kewajiban memberikan THR yang itu hanya berlaku untuk karyawan tetap gitu, yang kalau tidak bekerja dia bisa diberi sanksi, bisa dipotong gajinya dan sebagainya. Kalau para driver ini kan kalau mereka nggak bekerja ya mereka nggak dapat apa-apa gitu. Jadi nggak ada yang rugi. Ini sekilas kesannya fair ya. Karena itu mereka berdalih bahwa tidak ada kewajiban hukum bagi perusahaan aplikasi untuk memberikan THR kepada pengemudi. Kendati begitu kata mereka bukanlah berarti mengabaikan kesejahteraan para pengemudi. Nah, seperti tadi dikatakan oleh Menaker, memang betul. Kemenaker itu sifatnya hanya mengimbau gitu ya, melakukan negosiasi agar perusahaan aplikasi itu tetap memberikan THR kepada mitra pengemudi ojol. Nah, kalau kewajiban itu bersifat mengikat hukum, ada aturan-aturan hukumnya. Kalau imbauan itu hanya bersifat anjuran dan tidak memiliki sanksi hukum jika tidak dipatuhi. Selama ini setiap kali hari raya termasuk Ramadan, aplikasi itu mengaku mereka telah memberikan insentif kok katanya gitu. Apa sih? Saya coba cari-cari. Oh, rupanya ini berbentuk pemberian insentif itu adalah bagi driver yang tetap mengambil orderan pada hari pertama dan kedua Lebaran gitu ya. Jadi biasanya mungkin ada bonus-bonus khusus. Padahal kalau THR itu kan yang dibayangkan oleh para driver ya mereka bisa menikmati hari raya bersama keluarga, bersama handai tolan tanpa harus memikirkan setoran atau tarikan ya. Karena kalau masih memikirkan setoran tarikan, ya ini juga masih gambling karena biasanya pada hari raya Lebaran, terutama kalau hari pertama itu sepi ya karena orang kan sibuk beribadah dan kemudian juga datang ke handai tolan. Selain tadi yang namanya insentif, mereka juga mengaku bahwa mereka itu memberikan semacam bantuan-bantuan berupa pulsa, diskon biaya perawatan kendaraan, hingga diskon sembako yang ini masuk dalam kalau di Gojek disebut sebagai program swadaya dan ini bekerja sama dengan mitra-mitra yang lain atau partner perusahaan yang lain gitu ya. Jadi ini sifatnya bukan langsung dari Gojeknya tapi ini kerjasama dengan pihak ketiga. Ini memang dilematis ya. Di satu sisi aplikasi ini adalah salah satu lapangan kerja yang paling mudah diakses oleh para pencari kerja. Sungguhnya cukup membantu pemerintah dalam mengatasi terbatasnya lapangan pekerjaan dan kemudian juga pengangguran. Modalnya cukup ya punya kendaraan sendiri, bahkan juga pinjaman punya keluarga boleh. Kemudian mereka mau bekerja. Udah itu saja. Namun kalau kita lihat ini sekarang seiring dengan semakin banyaknya terjadi PHK, kemudian lapangan pekerjaan juga menyempit karena ini kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang tutup itu jumlah dari para driver ojol ini, ojek online ini makin banyak dan kalau Anda memperhatikan, mungkin sempat memperhatikan di beberapa titik itu di jalan-jalan di kota-kota besar seperti Jakarta atau Jabodetabek deh, termasuk juga kota-kota besar lainnya itu jumlah ojol yang itu menumpuk ya menunggu orderan. Karena memang dari obrolan-obrolan saya dengan para supir online itu, ojek online itu memang tidak ada aturan berapa jumlah driver di satu daerah. Saya sebenarnya sering membayangkan harusnya perusahaan aplikasi itu kan mereka punya data statistik ya. Mudah sekali karena ini kan semua terrecord secara digital gitu ya. Berapa sih jumlah penumpang di satu daerah dan berapa jumlah driver yang ada di satu daerah itu. Kemudian kan tinggal dihitung secara statistik apakah bisa mensejahterakan para driver ojolnya gitu ya. Karena kalau terjadi misalnya terlalu over supply-nya ya tentu kemudian kalau demand-nya masih tidak bertambah kan yang dirugikan para driver ini gitu ya. Karena misalnya katakanlah kalau tadi di satu tempat ada 100 pelanggan, kemudian di situ drivernya lebih sampai 200, kan ini mereka dipastikan nanti akan ada yang dapat banyak dan ada yang sama sekali tidak dapat. Mengapa sih mereka tidak membatasi kuotanya gitu ya? Mungkin ini karena sifatnya, saya menduga karena ini karena sifatnya yang fleksibel gitu ya. Mereka ini para pekerja ini kan bebas mau mereka sekarang menjadi mitra terus besoknya nggak kerja dan sebagainya, bebas mau bekerja atau tidak itu bebas ya. Karena memang konsekuensinya paling semakin mereka giat bekerja ya semakin dapat duitnya banyak,
Tapi kalau mereka tidak mau bekerja, mereka tidak dapat duit banyak. Tetapi sekarang masalahnya karena begitu banyaknya driver ojol ini membuat mereka yang mau bekerja keras pun juga harus antri gitu. Karena mereka juga bersaing dengan para driver lainnya yang juga sama-sama bekerja keras gitu kan. Karena biasanya algoritmanya kan diatur biasanya yang memang tidak pernah menolak orderan dan sebagainya begitu, ini akan sering diberikan order malahan gitu. Sekilas kelihatannya fair ya, tapi ini juga sangat eksploitatif. Kenapa? Karena aplikasi ini, walaupun Anda kerja giat sekalipun, itu dia nggak bertanggung jawab apapun terhadap risiko selama Anda bekerja, dan kemudian juga tidak ada jaminan kesehatan dan juga nggak ada jaminan hari tua gitu ya. Jadi kalau di jalan misalnya Anda karena Anda sangat gigih dan kemudian Anda banyak sekali dapat orderan dan Anda kecapean dan tiba-tiba ada meleng, Anda jatuh atau kecelakaan, iya itu risiko yang harus Anda tanggung sendiri. Kalau kemudian tiba-tiba di jalan bannya meletus karena terkena ranjau gitu ya, atau kemudian tabrakan atau ditabrak oleh pengendara yang lain, ya itu risiko yang Anda jamin sendiri kan gitu ya. Beda dengan taksi-taksi yang konvensional tradisional, kan ada bantuan-bantuan semacam itu termasuk bantuan untuk anak-anak sekolah ya. Begitu juga soal jaminan kesehatan, nggak ada jaminan. Kalau Anda sakit, ya Anda mesti bayar sendiri. Kalau Anda punya BPJS mungkin masih aman, tapi selama Anda sakit, ya berarti penghasilan Anda terhenti. Nggak ada gaji Anda yang masuk gitu. Apalagi berharap jaminan hari tua, itu nggak ada di rumusnya di situ. Ini sesungguhnya cermin kegagalan pemerintah menyediakan lapangan pekerjaan untuk rakyatnya. Ya, jadi kok Anda pasti bertanya bolak-balik ke pemerintah? Ya karena bunyi konstitusi semacam itu, bahwa kewajiban dari pemerintah itu adalah mensejahterakan rakyatnya gitu ya, dan karena itu diberi kewenangan untuk mengelola segala macam sumber daya alamnya itu, baik yang ada di dalam tanah, di lautan maupun di udara, itu semua itu adalah kewenangan negara dan itu harus digunakan sepenuh-penuhnya untuk mensejahterakan rakyatnya. Tapi yang terjadi kan sekarang tambang-tambang diserahkan pada oligarki, kemudian juga lahan-lahan diberikan oligarki, bahkan sampai laut pun sekarang dikapling oleh oligarki. Dan terlihat sekali bahwa pemerintah tidak berdaya ketika berhadapan dengan para pemilik modal itu. Jadi kalau balik lagi ke Noel mau memaksakan para aplikator itu, pertanyaannya wajar dong, apa bisa karena aturan hukumnya tidak ada. Ini kita berharap sih, jujur dalam hati kecil saya berharap apa yang dilakukan oleh Noel ini bisa terwujud. Ya bisa memaksa para aplikator. Tetapi sejauh ini yang kita tahu kan, para pengusaha itu, kalau apalagi kalau pengusaha yang sangat besar, mereka tidak pernah tunduk pada kekuasaan. Yang terjadi sekarang, kekuasaan tunduk pada para pengusaha-pengusaha besar ini, para taipan, para oligarki ini. Saya Subun Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.